Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana wa atamma 'alaina ni'matal iman wal islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pemirsa serta pendengar di mana saja insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam menapaki samudra kehidupan di dunia ini ada dua golongan manusia. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang senantiasa dalam hidupnya diliputi dengan segala bentuk kesuksesan, keberuntungan, dan segala bentuk kemudahan ada pada dirinya. Adapun golongan yang kedua adalah golongan manusia di mana dalam setiap hidupnya yang selalu diliputi dengan segala bentuk kesulitan, seakan-akan bintang dalam hidupnya terasa redup dan gelap dalam penuh kesusahan. Bagi golongan yang pertama ini, mungkin tidaklah menemukan sebuah kesulitan yang sangat berarti ketika dalam hidupnya. Ketika dia berdagang, dia senantiasa meraih sebuah keuntungan. Ketika dia bercocok tanam, dia menuai sebuah hasil panen yang sangatlah baik. Sedangkan bagi golongan yang kedua, apapun yang dia lakukan dalam hidupnya, ketika dia berdagang, dia pasti akan mengalami kebangkrutan. Ketika dia bercocok tanam, pasti dalam panennya akan menemukan sebuah kegagalan. Banyak sekali rintangan dan hambatan yang ada pada dirinya ketika dia menapaki hidup di dunia ini. Ketika kita mengambil sebuah hal, mungkin banyak sekali hal-hal yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu akan sebab musababnya di antara golongan orang-orang yang beruntung dan golongan orang-orang yang merugi ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah gambaran kepada kita semuanya. Dan Allah telah menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim agar hidup kita ini senantiasa meraih sebuah keberhasilan dan kesuksesan dalam segala hal. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Lail ayat 5 sampai 7, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man a'ta wattaqa wa shaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Ada tiga hal yang harus kita garis bawahi dalam ayat ini, bahwa sesungguhnya kunci kesuksesan dan keberhasilan kita di dunia ini ada tiga hal. Yang pertama adalah yaitu fa'amma man a'ta, yaitu menanamkan pada diri kita, yaitu sikap al-a'ta, yaitu suka memberi. Dermawan adalah sebuah sikap yang sangatlah terpuji ketika kita hidup di dunia ini. Karena sesungguhnya segala harta yang kita miliki, semuanya itu adalah sebuah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membangun masjid, membangun musola, membangun yayasan, membangun serta membantu orang-orang yang tidak mampu, yatim piatu dan para du'afa, ini adalah sebuah sikap al-a'ta yang Allah sudah gambarkan kepada kita semuanya. Adapun hal yang kedua, di mana untuk meraih sebuah keberhasilan dan kesuksesan, yang kedua adalah wattaqa, yaitu menanamkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa serta pendengar yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya takwa secara umum adalah imtithalul awamir wazdinabin nawahi, yaitu menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi daripada segala bentuk larangan-larangan Allah.
Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah memberikan sebuah jaminan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan solusi dan jalan keluar dari segala bentuk permasalahan-permasalahan yang ada pada dirinya. Dan juga di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan memberikan rezeki yang tidak terduga ketika dia mampu bertakwa dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya takwa ini haruslah kita pupuk dalam diri kita, harus kita patri dalam hati sanubari kita, karena dengan takwa inilah yang akan menjadi sebuah modal ketika kita menjadi orang yang sukses di dunia ini. Akan tetapi kita pun akan menjadi orang-orang yang selamat dan terhindar daripada panasnya api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kunci kesuksesan yang ketiga, sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim, wa saddaqa bil husna, yaitu meyakini akan apa yang kita lakukan selama kita di dunia ini. Segala kebaikan-kebaikan, segala ketaatan dan ibadah kita harus meyakini itu semuanya Allah pasti akan memberikan sebuah ganjaran kepada kita semuanya. Ketika kita berbuat baik, maka Allah pun pasti akan memberikan kebaikan pada kita semuanya. Ketika kita menanamkan bentuk rasa kasih sayang, Allah pun pasti akan menurunkan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Bahwa sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan selama kita berada di dunia ini, pasti semuanya itu akan kembali pada diri kita semuanya. Ketika kita melakukan segala sesuatu hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pun akan kembali pada diri kita semuanya. Pemirsa serta pendengar di mana saja insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam meraih kesuksesan tidaklah sulit. Dengan tiga hal ini, sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kita akan meraih sebuah kesuksesan, bukan hanya sekedar di dunia ini, akan tetapi kesuksesan yang akan kita nikmati yang sifatnya abadi adalah ketika kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruslah kita senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar senantiasa kita menjadi pribadi yang bisa beristiqomah dalam menjalankan ibadah, sehingga kita semuanya menjadi orang-orang yang bahagia di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.